Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jangan merasa tidak puas dengan batasan yang diberikan aliansi padamu. Itu karena terlalu banyak harapan yang diberikan padamu. Kecepatan pertumbuhan Anda yang menakjubkan telah memberi kami harapan nyata untuk sukses. Jika kamu berhasil tumbuh, bahkan Kaisar Dewa Iblis belum tentu menjadi lawanmu. Dengan dua alat supra ilahi, bahkan Kaisar Dewa Iblis mungkin memang menyerah padanya. Long Hao Shen mengangguk diam-diam. Kakek Yang, saya tidak pernah menyalahkan aliansi dalam hidup saya. Saya tahu bahwa setiap orang melakukan semua yang mereka bisa untuk saya. Jangan khawatir, saya pasti akan memperhatikan keselamatan saya sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambil risiko. Yang Hao Han tersenyum pada jawabannya, itu saja yang terbaik. Tidak peduli apa yang kami katakan, meskipun Anda melanggar perintah hari ini, kinerja Anda memungkinkan kami untuk mendapatkan kemenangan besar. Pertempuran ini membuat kita melemahkan kekuatan musuh, membuat jalur gunung penentang naga kita memperoleh stabilitas. Old Long, bagaimana kalau mulai sekarang keduanya berpartisipasi dalam pertemuan jalur gunung penentang naga? Karena kami melatih penerus, tidak ada salahnya meningkatkan kecepatan kami sedikit. Long Tianying setuju, mungkin. Saya akan mengadakan pertemuan militer sekarang. Kalian berdua bisa ikut. Yang Hao Han berkomentar, lama, berita tentang perisai siput surgawi dari matahari dan bulan Hao Shen ini sangat mendadak. Saya akan kembali ke aliansi untuk perjalanan. Karena perang suci telah mencapai tahap ini, kita harus memikirkan masa depan. Saya akan mengumpulkan 6 kuil besar untuk pertemuan, jadi saya meninggalkan jalur gunung penentang naga kepada Anda untuk saat ini. Long Tianying dan Yang Hao Han telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dia segera memahami makna yang tersembunyi di balik kata-katanya, dan mengangguk tanpa ragu, tenanglah denganku di sini. Bagaimanapun, jika itu yang terburuk, maka kita bisa. Pada saat ini, dia berhenti di tengah kalimatnya. Kedua ksatria surgawi kemudian bertukar pandang, mata mereka sangat dingin. Long Hao Shen dan Han Yu memulai. Meskipun Long Tianying tidak mengatakannya dengan jelas, dapat dipahami dari kata-katanya bahwa kuil ksatria tampaknya benar-benar memiliki kartu truf lain, yang bahkan akan mampu melawan 8 dewa iblis yang memimpin pasukan. Persiapan 6.000 tahun ini memang tidak sia-sia. Long Tianying dan Yang Hao Han melakukan percakapan sederhana, sebelum membawa Long Hao Shen dan Han Yu langsung ke ruang konferensi kuil ksatria. The Dragon Resisting Mountain tidak memiliki kekuatan militer yang terpisah. Pertahanannya sepenuhnya berada di bawah kendali kuil ksatria, dan sebagai ksatria surgawi, Long Tianying dianggap sebagai kepala militer. Ketika Long Xingyu masih ada, Long Tianying telah berencana untuk memberikan peran ini kepadanya. Masalahnya adalah hubungan antara ayah dan anak tidak begitu baik, dan Xingyu punya rencananya sendiri. Jadi setelah jangka waktu tertentu, dia mengembalikan otoritas tertinggi untuk mengendalikan militer kuil ksatria kepada ayahnya, dan pergi untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini, ruang konferensi dapat digambarkan benar-benar mempesona. Pada saat Long Hao Shen dan Han Yu mengikuti Long Tianying untuk memasuki ruang konferensi, mereka melihat setidaknya 20 ksatria Yayasan Esensi Emas, dengan beberapa dari mereka adalah perwira berperingkat sangat tinggi yang mengenakan baju besi tingkat legendaris. Otoritas Long Tianying di jalur gunung penentang naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia masuk, semua ksatria yang hadir berdiri, meletakkan tinju kanan mereka di dada mereka, menghasilkan suara logam yang bergema. Long Tianying membawa Long Hao Shen dan Han Yu ke kursi utama, di mana dia memberi isyarat kepada perwira tinggi untuk duduk, sebelum duduk juga. Tentu, Long Hao Shen dan Han Yu tidak memiliki kursi mereka sendiri, dan berdiri di belakang Long Tianying. Namun Long Hao Shen benar-benar menjadi titik fokus semua orang yang hadir. Ksatria Yayasan Esensi Emas semuanya adalah tokoh terkenal di antara ksatria Sein, dan karena itu cukup akrab satu sama lain. Di balik setiap armor Yayasan Esensi Emas adalah Sein Knight yang kuat dan terkenal. Sebagai pendatang baru, Long Hao Shen jelas tidak akrab dengan para veteran ini, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa dikatakan paling mempesona. Kejutan dari cahaya 7 warna itu,
yang melenyapkan dua komandan Vien yang terkenal, menciptakan puncak moral bagi semua ksatria yang hadir, jadi dia tetap berada dalam ingatan para ksatria berpangkat tinggi ini. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu siapa ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan ini, penampilan mereka penuh dengan niat baik terhadapnya. Melihat semua orang yang hadir duduk, Long Tianying menyatakan, hari ini, kami memperoleh kemenangan yang tak terduga, saat kami menangkis serangan iblis untuk waktu yang lain. Aku bisa melihat dalam diri kalian masing-masing kemuliaan seorang ksatria. Izinkan saya memperkenalkan keduanya di belakang saya kepada semua orang. Ini Han Yu. Saya percaya bahwa Anda telah melihatnya sebelumnya, dia salah satu junior Anda, dan satu-satunya cucu dari Saint Knight Han Qian yang saat ini mengurus banyak urusan sambil mengawasi aliansi. Setelah mendiskusikan ini dengan kepala aliansi, kami memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya dia juga akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan semua konferensi militer yang berlangsung di jalur Gunung Penentang Naga sebagai pengunjung. Kelompok ksatria tetap diam, dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Belum lagi identitasnya sebagai satu-satunya cucu Han Qian, penampilannya dalam perang suci sudah cukup untuk mendapatkan persetujuan dari para perwira tinggi ini, membunuh musuh tanpa rasa takut, memberikan perintah yang sesuai kepada bawahannya, dan sebelum dia berusia 30 tahun. Dia sudah menjadi ksatria kuil dari langkah ketujuh. Dengan prestasi ini, mendapatkan perlakuan khusus dari kuil bukanlah hal yang mengejutkan. Semua orang di sini dapat melihat bahwa Long Tianying berusaha keras mengolah Han Yu untuk menjadi karakter utama di antara generasi mendatang. Mengingat penampilannya yang luar biasa, dia sangat mungkin menjadi ksatria surgawi dalam waktu dekat. Han Yu maju selangkah, membungkuk dengan hormat ksatria standar, sebelum kembali ke belakang Long Tianying. Long Tianying mengalihkan pandangannya ke Long Haoshen, yang ini adalah ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan. Padanya adalah armor Yayasan Esensi Emas ke-12. Saya percaya bahwa semua orang melihat penampilannya di medan perang. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberikan pengenalan yang lebih rinci tentang dia kepada semua orang. Anda bisa memanggilnya ksatria emas ke-12. Termasuk perisai yang kalian semua lihat di medan perang, kekuatannya sepenuhnya diperoleh melalui kemampuannya sendiri, tanpa dukungan dari aliansi. Saya mengumumkan dengan ini bahwa dia akan sementara bertindak sebagai Saint Knight Head, memimpin semua Mithril Foundation Knights. Dengan pernyataan belaka ini, komentar langsung meluap, bahkan mengejutkan orang yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kakeknya benar-benar akan memberinya tugas yang begitu penting? Kepala Ksatria Suci. Di kuil Ksatria, posisi ini adalah yang tertinggi di bawah hanya beberapa Ksatria Suci dan tetua Ksatria Suci. Duduk di bawah, seorang penatua berkomentar, "Kepala, bukankah pilihan ini agak ceroboh? Selain itu, kami tidak terbiasa dengan ksatria Yayasan Esensi Emas yang baru dipromosikan ini." Penatua ini adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mengenakan baju besi lengkap. Dia memiliki rambut putih pendek yang tertata rapi, perawakan tinggi, dan mengenakan jubah putih. Matanya tampak berkilauan cerah, dan, bahkan dengan kekuatan mentalnya, Long Haoshen tidak dapat melihat melalui budidaya yang sebenarnya. Ruang di sekitar tubuhnya samar-samar tampak terdistorsi. Long Tianying menyatakan kepada yang lebih tua, "Kawan, keputusan ini dibuat oleh kepala aliansi dan saya setelah musyawarah. Ksatria emas ke-12 ini adalah pensiunan pemburu iblis, yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk aliansi, dan sangat cocok untuk posisi ini." Penatua dalam gaun putih melihat ke bawah dengan persetujuan, dan menjadi diam. Dari sebutan Long Tianying untuknya, orang dapat melihat bahwa sesepuh ini memiliki posisi yang baik di kuil ksatria. Long Tianying menoleh kembali ke perwira tinggi lainnya, tugas kepala ksatria suci telah dipegang oleh Han Qian untuk waktu yang lama, tetapi selama beberapa tahun terakhir, ia sebagian besar telah berpartisipasi dalam menangani masalah resmi untuk aliansi, dan tidak mampu memimpin resimen Saint Knight untuk membunuh musuh. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda, terutama yang merupakan ksatria Yayasan Esensi Emas, tidak yakin tentang kemampuan ksatria emas ke-12. Tapi kuil pasti tidak akan membuat pilihan yang ceroboh.
Saya hanya akan mengungkapkan salah satu prestasi yang telah dia lakukan. Jika ada orang di sini yang telah melakukan pencapaian yang lebih besar dari ini, deklarasi ini akan ditarik, dan orang yang mengambil posisi kepala ksatria Sein sementara adalah dia. Mendengar ini, seluruh majelis terdiam. Sebagai ksatria surgawi, Long Tianying memiliki otoritas yang sangat tinggi di kuil ksatria. Dan militer kuil ksatria telah berada di bawah komandonya untuk waktu yang lama. Jadi melihatnya marah, tidak ada yang berani mempertanyakan pilihannya. Selain itu, Long Tianying baru saja mengatakan bahwa gelar yang diberikan ini didasarkan pada kontribusinya. Dari semua orang yang hadir di sini, siapa yang tidak memberikan kontribusi heroik untuk kuil ksatria? Mereka ingin mendengar kontribusi luar biasa macam apa yang dia lakukan, hingga melampaui seluruh generasi yang lebih tua. Setelah menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir, Long Tianying melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, ksatria emas ke-12 memimpin timnya di kedalaman wilayah iblis, dan membunuh salah satu dewa iblis, peringkat 70 detik, Andromalius. Mendengar itu, dia terdiam. Di ruang pertemuan, beberapa ksatria sudah terlihat tidak setuju. Membunuh Dewa Iblis tentu saja merupakan kontribusi yang besar, tetapi Dewa Setan Ular Andromalius hanyalah peringkat terakhir. Meskipun ini adalah kontribusi yang bagus, mengatakan bahwa itu melampaui semua ksatria peringkat tinggi akan terasa tidak masuk akal. Long Tianying melanjutkan, selanjutnya, dia menghancurkan pilar Dewa Iblis milik Andromalius. Artinya, di masa depan, tidak akan pernah muncul lagi ular Demon God. Bam! Terjadi keributan besar. Membunuh Dewa Iblis ular tidak banyak, tetapi menghancurkan pilar Dewa Iblis adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sejak awal era kegelapan, 6.000 tahun telah berlalu, namun manusia tidak pernah mencatat penghancuran pilar Dewa Iblis. Mereka benar-benar tidak menyangka prestasi ini telah dicapai oleh ksatria emas ke-12 ini. Ini adalah pertama kalinya pilar Dewa Iblis dihancurkan, yang membawa makna yang tak tertandingi. Ini berarti bahwa manusia akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, dan mengguncang fondasi iblis. Apalagi yang hadir di sini, bahkan di seluruh aliansi kuil, kontribusi ini tidak ada duanya. Setiap ksatria berperingkat lebih tinggi yang hadir melihat Long Hao Shen dengan cara baru. Selain rasa ingin tahu mereka, dia mendapatkan rasa hormat mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Long Hao Shen menghancurkan pilar Dewa Iblis itu, bagaimana ini bisa dilakukan secara kebetulan. Orang tua dari sebelumnya berdiri, dan memukul dadanya dengan tangan kanannya, saya, kepala pembantu kuil ksatria, Ksatria Suci Hejun, minta maaf karena mempertanyakan keputusan ini. Anda menyebarkan kemuliaan ksatria, dan pantas mendapatkan gelar Saint Knighthead. Long Hao Shen membalas kesopanan dengan tergesa-gesa, untuk kemuliaan para ksatria. Hampir semua ksatria lain yang hadir mengulangi kalimat Long Hao Shen, demi kejayaan para ksatria. Dalam hal kontribusi yang dibuat untuk aliansi kuil, pencapaian menjadi orang pertama yang pernah menghancurkan pilar Dewa Iblis sudah cukup untuk membuat kehormatan dan kemuliaannya tidak perlu dipertanyakan lagi di mata mereka. He Jun mengangguk ke Long Hao Shen sebelum berbalik untuk melihat Long Tianying, kepala, karena ksatria emas ke-12 memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana kalau menyingkirkan sebutan sementara, dan menambahkan gelar kepala kuil tambahan. Apa itu ksatria suci? Itu adalah ksatria langkah ke-9 yang belum pernah mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi. Dan ksatria suci He Jun ini adalah kepala kuil pembantu dari aliansi kuil juga. Long Tianying menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kontribusinya untuk aliansi tidak akan dilupakan, dan kuil ksatria kita akan mengingatnya. Kami akan berbicara tentang jabatannya di masa depan setelah dia mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi. Dia saat ini masih terlalu muda, dan memberinya posisi yang terlalu tinggi tidak pantas. Pernyataan Long Tianying sekali lagi mengejutkan seluruh petugas yang hadir. Apa artinya? Setelah dia mendapat persetujuan dari tahta surgawi. Itu berarti bahwa penguasa tahta ketertiban dan hukum surgawi, kesatria kendali dan batasan surgawi Long Tianying,
telah menentukan bahwa ksatria emas ke-12 ini pasti akan mendapatkan tahta surgawi di masa depan, menjadi ksatria surgawi keempat dari kuil ksatria. Ini bukan hanya kata-kata tanpa berpikir. Bahkan seseorang dengan status Long Tianying tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu dengan enteng, tanpa keyakinan mutlak. Itu bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang bagian berikut, terlalu muda. Berapa umurnya? Apa yang dia maksud dengan terlalu muda? Seberapa muda itu? Long Haoshen tidak mengharapkan kakeknya untuk memperkenalkan dia dengan cara ini. Tanpa mengungkapkan identitasnya, ini langsung mengangkatnya ke puncak kuil ksatria. Setelah beberapa saat kebingungan, Long Haoshen mengerti niat kakeknya. Long Tianying melakukannya untuk alasan yang sangat sederhana, untuk membangun pengaruhnya, dan mempersiapkan masa depannya. Bagi Long Tianying dan Yang Haohan, di masa depan dia akan terikat untuk mengemban tugas sebagai kepala kuil ksatria. Tapi sekarang Long Haoshen jelas tidak memiliki posisi atau pengaruh penting di kuil ksatria. Saat berdiri, bahkan jika dia menjadi seorang ksatria surgawi di masa depan, persetujuannya di dalam kuil ksatria hampir tidak dapat dipastikan. Kedua ksatria surgawi bertujuan untuk membangun ketenarannya di dalam kuil ksatria agar dia mendapatkan persetujuan dari lebih banyak ksatria peringkat tinggi ini. Memintanya mengambil gelar kepala ksatria Sein sementara juga untuk ini, untuk persetujuan dan pengaruhnya di masa depan. He Jun mengerutkan alisnya, bertanya secara intuitif, "Kepala, bolehkah saya bertanya berapa umur ksatria emas ke-12? Mungkinkah dia lebih muda dari Xing Yu saat itu?" Long Tianying menjawab setelah hening sejenak, pada hari dia menjadi ksatria surgawi, semua orang akan menyadari kebenaran ini. Saat ini, itu harus dirahasiakan. Itu berlaku untuk semua yang baru saja saya ungkapkan. Baiklah, sekarang saatnya untuk memulai rapat. Mulai saat ini dan seterusnya, Long Haoshen secara resmi menjadi kepala Sein Knight sementara. Ini berarti dia mendapatkan peran untuk dimainkan di antara para petinggi kuil ksatria. Long Tianying menunjuk kursi kosong untuk Long Haoshen. Kali ini, Long Haoshen tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa mengambil tempat duduk. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa, Han Yu mengikutinya ke tempat duduknya, bukannya tetap berada di belakang Long Tianying. Bahkan, dia adalah punggawa pertama dan terpenting Long Haoshen. Dari sini, semua orang menjadi lebih penasaran tentang identitas Long Haoshen ini. Beberapa bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar bisa menjadi kepala Sein Knight Han Qian. Kalau tidak, mengapa cucu Han Qian, seorang ksatria kuil dari langkah ke-7, mengikutinya, bukannya berdiri di belakang Long Tianying yang baru saja mengumumkan kualifikasinya untuk menghadiri pertemuan ini. Dewan militer tertinggi di Dragon Resisting Mountain pas dimulai, dan para perwira tinggi yang hadir membagi tugas mereka dengan jelas, saat mereka merangkum statistik mengenai medan perang. Ini termasuk korban di pihak mereka sendiri, perkiraan korban musuh, dan ringkasan kekuatan saat ini yang dimiliki musuh. Untuk saat ini, Long Haoshen hanya bertindak sebagai pendengar, tapi dia mengerti betul mengapa kakeknya membawanya ke sini, dan karena itu mendengarkan dengan sangat serius. Mengingat kemampuannya yang luar biasa untuk mengingat, dia hanya perlu mengeluarkan sedikit perhatian untuk mencatat semua statistik ini di benaknya. Dalam pertempuran sebelumnya, korban kuil ksatria tidak penting. Banyak yang terluka, tetapi tidak banyak yang terluka parah atau meninggal. Ini terkait dengan taktik yang digunakan oleh kuil ksatria, karena ini adalah perang gesekan. Mulai dari tahap awal perang, kuil ksatria sangat mementingkan penyembuhan pasukan mereka sendiri. Prajurit yang terluka akan segera diganti dan dirawat, untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Bagaimanapun, meskipun kekuatan militer kuil ksatria tidak dapat dibandingkan dengan para iblis, benteng alami penentang naga tidak membutuhkan banyak pelindung. Bersepeda pasukan mereka kurang dari 20.000 orang untuk meminimalkan korban adalah strategi paling dasar Long Tianying, dan fakta bahwa kuil ksatria berhasil bertahan begitu lama terkait erat dengan ini. Tentu saja, strategi seperti itu memiliki kelebihan tetapi juga kerugiannya. Itu sangat merusak moral para prajurit, dan hampir tidak akan memungkinkan mereka untuk melakukan serangan fatal kepada musuh, membuat mereka dalam situasi pasif sebagai pembela.
Setelah mendengarkan ringkasan statistik, Long Tianying menyatakan, berdasarkan penyelidikan kami, makanan iblis telah mencapai intinya. Dalam pertempuran hari ini, mereka berencana untuk melemahkan kekuatan kita, serta membuat makanan dari pihak mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang mengejutkan ini, yang mengakibatkan mundurnya mereka tanpa mendapatkan persediaan makanan. Oleh karena itu, saya memperkirakan bahwa setelah sisi iblis menyesuaikan, mereka akan sangat cepat datang untuk serangan berikutnya. Jadi setiap orang harus tetap waspada tinggi untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dalam bertahan. Di luar celah gunung, sisi iblis memiliki sekitar 23 legiun lagi, yang semuanya merupakan kekuatan yang cukup besar. Yang terpenting, sampai sekarang, 3 legiun Kaisar Iblis masih belum datang, mewakili ancaman besar bagi kita. Karena tekanan yang mereka bawa, kami hanya bisa menerapkan taktik bertahan. Tapi sekarang kita mendapat banyak manfaat dari efek kondisi lingkungan, yang melemahkan mereka terus-menerus. Pertempuran kita mungkin berubah sampai batas tertentu, dari pertahanan pasif menjadi kombinasi serangan dan pertahanan. Mendengar pernyataan luar biasa dari Long Tianying ini, semua pejabat tinggi dari kuil ksatria yang hadir menjadi bersemangat. Tak satu pun dari mereka keberatan, sebaliknya, mereka semua tampak sangat bersemangat untuk beraksi. Reaksi ini sebenarnya tidak mengejutkan. Pas gunung yang menolak naga telah ditekan selama hampir 1,5 tahun. Mereka hanya mempertahankan posisi pasif terlalu lama, membiarkan iblis menyerang sesuka mereka, tanpa mendengar satu perintah serangan balik dari Long Tianying. Pertempuran terakhir ini, bagi kuil ksatria, bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga panggilan untuk tekad para ksatria. Mereka awalnya tidak dapat menahan diri, tetapi mendengar tentang perubahan sikap Long Tianying, mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kepala pembantu He Jun bereaksi lebih dulu, "Kepala, saya menyetujui kombinasi serangan dan pertahanan, tetapi bukankah kita juga harus mempertimbangkan ini secara panjang lebar, dan menghindari mengambil risiko besar? Faktanya, pertahanan jalur gunung penentang naga adalah yang paling penting bagi kami." Meskipun rencana pasif yang sebelumnya dirumuskan oleh Long Tianying tidak mendapatkan persetujuan setiap ksatria, siapa yang berani menentangnya? Memang, He Jun adalah pendukung terbesarnya. Fakta sebenarnya bahwa mereka berhasil bertahan selama 1,5 tahun membuktikan bahwa strategi Long Tianying benar. Meskipun menahan para prajurit membuat mereka cemberut, jumlah korban di kuil ksatria tidak pernah meninggalkan jarak aman, sementara korban iblis terus meningkat terus-menerus. Khususnya, karena mereka memotong persediaan makanan mereka dengan cara ini memaksa musuh untuk menggunakan mayat mereka sendiri sebagai makanan, meningkatkan kerusakan lebih jauh. Lingkungan yang buruk juga terus melemahkan mereka dengan efisiensi yang semakin besar. Long Tianying mengangguk, "Aku punya ide. Mari kita bahas bersama." Pada tahap saat ini, selama Saminaga tidak memobilisasi 3 legiun Kaisar Iblis, pertahanan kita tidak akan bermasalah. Bahkan jika dia melakukannya, kita bisa habis-habisan, yang sangat mungkin akan mengakibatkan kehancuran bersama. Seperti yang Anda katakan, kawan, bahkan jika kita menyerang musuh, kita masih harus menempatkan prioritas terbesar untuk mempertahankan pas gunung penentang naga. Pada saat yang sama, kita harus melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerugian kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita memilih strategi Blitzkrieg. Menggunakan ksatria elit terbaik untuk menyerang pasukan musuh, mundur dengan cepat setelah setiap serangan, kita akan membunuh musuh secara efisien, sambil memastikan kelangsungan hidup kita lebih jauh lagi. Ini bertujuan untuk membatasi iblis, sambil melemahkan kekuatan mereka. He Jun mengangguk, "Saya setuju dengan proposal Anda. Mentransfer pasukan besar untuk menghadapi iblis secara langsung tidak mungkin, karena itu sama saja dengan mengabaikan keuntungan kita. Tetapi memiliki pasukan elit kecil yang menyerang iblis bisa sangat efektif." Long Tianying menyatakan, "Semua orang dapat memberikan pandangan mereka sendiri. Jika Anda memiliki ide yang bagus, jangan ragu untuk membagikannya, sehingga kita dapat mendiskusikannya." Yang terjadi selanjutnya bukanlah pertukaran ide, tetapi peningkatan permintaan untuk berpartisipasi.
Hampir setiap perwira tinggi yang hadir menyatakan keinginan mereka untuk memimpin para elit untuk menyerang iblis, menimbulkan kerusakan parah pada musuh. Suasana di seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat antusias. Strategi dan taktik ditingkatkan secara bertahap, tetapi kontributor sebenarnya sangat sedikit. Di antara mereka adalah Long Hao Shen dan Han Yu.